Wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Oke, jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis limbah dan dampaknya terhadap makhluk hidup dan juga lingkungan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan dulu kabar kalian. Apakah hari ini kalian sedang tidak baik-baik saja? Nanti kalian boleh pakai emoticon kayak sedih dan tangannya kayak gini. Kalau misal kalian biasa aja, yaudah biasa aja kayak gitu. Atau kalau baik-baik aja boleh gini. Oke? Coba, bagaimana kabar kalian hari ini? Yes, kalian dalam keadaan baik-baik saja semua, alhamdulillah. Oke, next. Karena kalian dalam keadaan baik-baik aja, Ibu juga ingin bertanya nih tentang seberapa siap sih kalian untuk belajar. Mungkin ada yang belum siap atau udah siap banget. Coba, seberapa siap kalian untuk belajar pada hari ini? Wow, udah siap banget semuanya, berarti udah oke banget ya, kayak kalian dalam keadaan baik-baik saja dan siap untuk belajar. Oke, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengidentifikasi macam-macam limbah dan dampaknya terhadap makhluk hidup dan lingkungan, di mana overview-nya adalah pembelajaran ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami berbagai jenis limbah seperti organik, anorganik, cair, padat, daur ulang, limbah berbahaya, dan lain-lain, serta dampaknya terhadap lingkungan dan juga makhluk hidup. Nah, di sini peserta diharapkan mampu mengidentifikasi kategori limbahnya, menganalisis dampak terhadap tanah, air, udara, dan kesehatan, serta diharapkan juga dapat mengembangkan solusi sederhana untuk pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Oke, sebelumnya mungkin di sini ada satu ayat yang akan berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini. Ada yang ingin mencoba untuk membacakannya? Mungkin Eva, boleh Eva? Ya. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Al-Rum ayat 40. Oke, terima kasih banyak Eva. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkannya bisa mendapatkan pahala. Jadi dari ayat ini kita bisa mengetahui ya anak-anak bahwa sudah terdapat banyak kerusakan gitu di bumi ini yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Nah, dengan hal tersebut maka Allah itu membuat kita atau manusia itu merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka sendiri. Agar apa? Agar mereka nantinya dapat kembali ke jalan yang benar. Quran surat Al-Rum ayat 49. Oke, jadi di sini ada dua gambar ya, dan gambar yang berbeda. Nah, mungkin dari sini kalian bisa menganalisis atau mengidentifikasi ini kira-kira mana yang termasuk sampah organik dan anorganik. Mana yang organik? Oke, berarti yang sini anorganik. Nah, nanti kalian juga akan di sini ini sudah menyampaikan beberapa jenis limbah dan juga kalian juga udah membawa ya yang lainnya. Nanti kalian boleh mengidentifikasi nih, misal dari limbah yang ada di sini itu termasuk ke dalam kategori apa, karena kategorinya kan gak cuma kayak yang kita sering tahu tuh organik, anorganik, tapi banyak kan, ada berdasarkan sifat, wujud, dan sumber. Nanti kalian boleh identifikasi berdasarkan kategori tersebut. Oke, sekarang Ibu sebelum masuk ke materi lagi, Ibu ingin bertanya satu pertanyaan, bahwa jika semua orang mendaur ulang sampah plastik, apakah pencemaran anorganik bisa dihasilkan? Ada yang mencoba? Boleh. Jika semua orang bisa mendaur ulang plastik, maka
maka pencemaran organik ini dapat hilang karena tidak ada lagi sampah yang dibuang sembarangan. Oke, Anissa Adila setuju karena kalau misal si plastik ini udah didaur ulang, nantinya nggak ada lagi nih sampah-sampah plastik yang berserakan. Ada lagi? Ibu, Ya, boleh. kalau saya sih tidak setuju karena pencemaran anorganik ini tidak akan hilang sepenuhnya karena tidak semua jenis plastik itu dapat didaur ulang. Oke, Eva mengatakan yang sebaliknya tidak setuju karena nggak semua plastik itu bisa didaur ulang, makanya belum tentu dengan mendaur ulang sampah plastik pencemaran anorganik itu bisa hilang sepenuhnya. Nanti kita coba bahas lagi setelah kita mempelajari materi pada hari ini, dan mungkin selanjutnya gue akan mengambil masuk Kondisi aliran sungai Cilengsi Bogor semakin parah. lagi-lagi cerita. Beginilah kondisi sungai Cilengsi. Selain airnya berwarna hitam dan berbau, permukaan sungai juga dipenuhi busa yang diduga bekas pembuangan limbah. Tidak hanya itu, ribuan ekor ikan ditemukan mati merambah di tepi sungai. Buruknya kondisi sungai Cilengsi dikhawatirkan bakal berdampak bagi warga yang tinggal di Bekasi, sebab air aliran sungai Cilengsi juga mengalir ke arah Kali Cikeas dan Kali Bekasi. Aktivis lingkungan mendesak pemerintah menindak pabrik yang membuang limbah ke sungai. Kalau sudah tidak bisa diawasi, sudah tidak bisa dibina, maka harus ada penindakan yang tegas. Apa itu penindakan? Tutup pabriknya dan pidanakan pelakunya. Itu belum terjadi ya Pak selama ini? Saya belum tahu. Ya, jadi selama saya di sini saya belum pernah melihat ada yang dipidanakan. Ya, kata berdiam-diam ya. Ya, jadi minimal ada efek jerah. Kalau memang itu ada, sampaikan masyarakat. Sebelumnya, Bupati Bogor mengaku telah menindak sejumlah pabrik yang kedapatan mencemari sungai. Ada beberapa yang jadi perusahaannya dan permintaan ini nanti saya akan minta laporan dari Kadis PLH yang sudah di lapangan di wilayahnya teraliri Sungai Cilengsi ya. Pencemaran limbah di Sungai Cilengsi telah terjadi lebih dari 1 dasawarsa. Namun hingga kini, penanganannya tidak pernah tuntas sehingga membuat aliran sungai kian kritis dan merusak ekosistem yang ada. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa. Oke. Nah, jadi dari tadi video yang sudah ditampilkan, nanti kalian boleh analisis beberapa pertanyaan ini, tapi nanti kalian analisisnya di LKPD ya. Jadi sekalian kalian ngerjain proyeknya, sekalian analisis yang berdasarkan di video tersebut. Yang pertama, jenis limbah apa yang menyebabkan pencemaran tadi di Sungai Cilengsi itu. Terus yang kedua, apa sih bahayanya untuk lingkungan dan juga hidup. Nanti kalian tiap kelompok akan menganalisis hal tersebut. Oke, nah untuk pembagian kelompoknya di sini ibu mengkategorikan jadi 2 aja, yaitu limbah berdasarkan senyawa dan wujud, di mana kelompok 1 akan menganalisis mengenai jenis limbah berdasarkan senyawanya, ada organik, anorganik, dan ketiga. Dan di sini ada Evina, Anissa Adila, dan Sally. Dan kelompok 2 akan menganalisis mengenai jenis limbah berdasarkan wujudnya, pada Cari dan Jelas ya. Di sini ada Eva, Fadiati, dan juga Mutiara. Oke, boleh mungkin di scan dulu LKPD-nya. Oke, setelah kalian mengakses LKPD-nya, mungkin boleh langsung aja tugas yang ada di situ dikerjakan. Oke, jadi mungkin Ibu akan menjelaskan sedikit juga mengenai LKPD-nya. Nanti tugas yang akan kalian kerjakan itu nanti kalian akan membuat kayak papan informasi mini yang nanti akan ditempelkan di sini sebagai bagian informasi pembelajaran. Nah, nanti kalian menganalisis jenis limbah berdasarkan tadi kategorinya, terus habis itu contoh-contohnya, dan juga
dampaknya terhadap lingkungan dan juga makhluk hidup. Dan kalian juga boleh dengan menganalisis jenis-jenis limbah yang sudah kalian bawa. Nanti ini masuk ke bagian mana gitu ya, dari yang kalian analisis gitu. Terus jangan lupa, selain itu kalian juga akan mengintegrasikan dengan nilai tes selanjutnya, dimana kalian akan menjelaskan dalil itu baik dari Al-Quran maupun hadis yang kaitan sama materi tersebut, terus pembelajaran atau ibroh yang dapat diambil seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Oke, nanti dibuat sekreatif mungkin ya, jadi kalau bisa diberi tulisannya sama seperti itu. Oke, silakan. Udah semuanya? Sudah. Oke, sekarang saatnya kalian untuk presentasi. Boleh dimulai dari satu dulu. Boleh? Nanti setelah kalian presentasi langsung di sini aja ya. Oke, silakan.
baterai bekas, kemudian obat kadaluarsa. Nah, sumber limbahnya itu dari rumah sakit dan juga rumah tangga. Dampaknya terhadap makhluk hidup dan lingkungan itu bisa mengandung racun dan juga bisa merusak organ tubuh manusia dan membunuh biota air. Oke, selanjutnya tetap kaitan dengan integrasi keislaman, yaitu ada pada surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Keterkaitan dengan materinya, yakni ayat ini melarang manusia merusak bumi seperti mencemari sungai dengan limbah cair, gas, dan B3. Tindakan tidak bijak dalam membuang limbah adalah bentuk nyata perusakan lingkungan. Kemudian pelajaran yang dapat diambil yakni lingkungan adalah amanah yang harus dijaga. Kemudian kerusakan lingkungan bisa merugikan semua makhluk hidup, dan menjaga bumi adalah bentuk kebaikan yang mendatangkan rahmat Allah. Kemudian hal yang menarik setelah mempelajari hal yang menarik dalam membuat proyek ini yakni saat kami mengidentifikasi jenis limbah berdasarkan senyawanya, lalu menghubungkannya dengan dampaknya terhadap lingkungan melalui pencarian dan penempelan gambar nyata ke dalam papan edukasi. Kami menyadari bahwa limbah yang terlihat sepele seperti baterai ataupun sisa makanan ternyata dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem. Kemudian perubahan kecil yang dilakukan setelah memahami materi ini, kami akan mulai menerapkan kebiasaan memilah sampah sesuai jenisnya di rumah, terutama membedakan limbah organik dan anorganik. Selain itu, kami juga akan lebih berhati-hati dalam membuang limbah B3 seperti baterai dan obat kadaluarsa dengan mencari tahu tempat penanganan yang tepat. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Jadi mungkin komentar dari Ibu sebenarnya dari yang kalian buat ini udah cukup informatif, artinya kayak nggak terlalu banyak yang kalian masukkan gitu deskripsi segala macam, tapi udah mewakilkan dari inti yang harusnya ada dalam papan informasi tersebut. Cuman mungkin bisa lebih dikreasikan lagi, mungkin dari ini, dari warna dan elemen-elemen segala macam bisa supaya lebih menarik gitu. Kalian boleh tambahin lagi gitu. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang boleh next untuk kelompok 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Di sini ada jenis limbah berdasarkan wujudnya. Jadi di sini kita ada 3 jenis, yaitu limbah padat, limbah cair, dan juga limbah gas. Nah, yang pertama ini ada limbah padat, di mana campuran dari limbah padat itu ada sampah plastik, logam, dan juga logam rongsokan. Kemudian di sini sumber dari limbah padat ini bisa dari rumah, sekolah, maupun pasar. Kemudian dampaknya terhadap makhluk hidup dan juga lingkungan dari limbah padat ini yaitu tentunya menumpuk di TPA, terus menyumbat saluran dan juga mencemari tanah. Nah, kemudian di sini jenis limbahnya ada limbah cair, yang contohnya itu ada air deterjen dan juga minyak jelantah. Nah, sumber limbah cair ini bisa dari rumah tangga dan juga restoran, kebanyakan dari situ. Lalu dampaknya bagi lingkungan dan juga makhluk hidup yaitu mencemari air dan tanah, mengganggu mikroorganisme yang ada di lingkungan. Kemudian jenis limbah yang terakhir yaitu limbah gas, di mana contoh dari limbah gas ini ada asap pabrik dan juga asap kendaraan. Dan sumber limbahnya itu ada dari industri dan juga transportasi. Lalu dampaknya bagi lingkungan dan juga makhluk hidup yaitu menyebabkan polusi udara, gangguan pernapasan, dan juga pemanasan global. Nah, untuk selanjutnya adalah integrasi keislaman. Kita mengambil ayat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berusaha membuat kerusakan di bumi, merusak tanam-tanaman dan
pertimbangan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab khalifah di bumi. Nah, selanjutnya proyek ini bagi kami tuh paling menarik karena memahami bahwa limbah tidak hanya berupa benda padat yang terlihat, tetapi juga ada limbah cair dan gas yang tak kasat mata namun berbahaya. Kemudian proses membuat papan edukasi ini membantu kami memperjelas perbedaan bentuk limbah dan mengenali sumber-sumbernya di sekitar kita. Kemudian juga kami lebih peduli terhadap lingkungan dengan mengurangi pembakaran sampah yang menghasilkan limbah gas berbahaya serta tidak membuang limbah cair sembarangan ke saluran air. Dan kami juga akan menyampaikan informasi ini kepada keluarga, teman-teman agar lebih bijak dalam mengelola limbah rumah tangga. Sekian dari kami. Terima kasih ya sama-sama. Oke, job buat kelompok 2. Mungkin kalau komentar dari ibu juga hampir mirip ya sama yang tadi kelompok 1, mungkin bisa lebih dikreasikan lagi supaya lebih menarik, tapi untuk informasi yang disampaikan sudah cukup padat, singkat, tapi jelas gitu intinya kayak gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 yang sudah mempresentasikan hasil proyek kalian. Mungkin selanjutnya ada yang ingin menyimpulkan tadi berdasarkan hasil presentasinya, mungkin 2 orang, ini butuh 2 orang. Oke, boleh Shelly. Menyimpulkan jadi tadi kita mengetahui bahwa ada 2 organ anorganik dan B3. Nah, yang memiliki dampaknya itu berbeda-beda namun sama-sama berbahaya. Jadi limbah organik ini dapat mencemari udara jika menumpuk. Kemudian yang limbah anorganik itu sulit terurai dan juga mencemari tanah serta air. Nah, sedangkan limbah B3 ini bisa mengandung racun yang membahayakan makhluk hidup. Kemudian pengelolaan dan pemilihan limbah sejak awal ini sangat penting untuk menjaga. Oke, terima kasih Shelly, boleh tepuk tangan. Oke, satu lagi? Iya, boleh, silakan ada. Limbah padat, cair, dan gas itu memiliki bentuk dan dampak yang berbeda. Nah, kalau limbah padat itu dapat menumpuk dan mencemari tanah. Untuk limbah cair itu akan mencemari air dan merusak mikroorganisme yang hidup di air. Sementara gas itu akan menyebabkan polusi udara dan juga gangguan kesehatan. Nah, kesadaran akan pengelolaan limbah harus dimulai dari kebiasaan sederhana kita di rumah. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, jadi tadi yang udah kalian presentasikan dan simpulkan udah cukup mewakili materi kita pada hari ini ya. Jadi berdasarkan tadi ada wujud dan juga berdasarkan jenis-jenisnya ada 2 tadi berdasarkan wujud dan senyawa dan senyawanya. Nah nanti, tapi selain itu juga ada lagi nih, ada bentuk atau kategori limbah berdasarkan sumbernya. Ibu mau menambahkan sedikit ya. Jadi untuk berdasarkan sumbernya itu tadi sebenarnya kalian udah sempat nyampein juga sih, dari ada limbah rumah tangga, industri, pertanian peternakan, limbah medis, pertambangan, pariwisata, yang semuanya juga akan berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Dan selanjutnya ada lagi berdasarkan sifatnya. Nah, untuk berdasarkan sifatnya itu ada limbah padat, cair, organik itu juga masuk ke dalam kategori berdasarkan sifatnya. Kemudian ada daur ulang dan juga limbah berbahaya. Oke, nah mungkin sekarang Ibu akan membahas tadi pertanyaan di awal ya mengenai jika semua orang mendaur ulang sampah plastik, apakah pencemaran anorganik bisa hilang semuanya? Di sini jawabannya adalah tidak ya, karena meskipun semua orang tuh mendaur ulang, tapi pencemaran anorganik itu tidak bisa hilang karena tidak semua plastik itu bisa didaur ulang. Benar tadi yang kata Eva, karena ada kan biasanya di sampah plastik itu ada kode-kodenya gitu ya. Nah itu menunjukkan kode-kode itu menunjukkan bahwa sampah tersebut apakah dia bisa didaur ulang atau tidak gitu. Nah terus juga proses daur ulang itu sendiri biasanya itu dapat menimbulkan atau menghasilkan juga limbah ataupun emisi kayak gitu ya. Kalau ada kemungkinan juga kebocoran limbah di proses baik dari pengumpulan atau penyortirannya, transportasinya, dan pemilahan.
Nah, ada limbah anorganik seperti elektronik, logam berat, kaca yang juga dapat mencemari lingkungan. Jadi, daur ulang itu membantu mengurangi pencemaran tapi tidak dengan menghilangkan sepenuhnya. Nah, makanya dengan hal tersebut dibutuhkan kombinasi solusi lain kayak misalkan dengan pengurangan konsumsi, desain ramah lingkungan, dan juga pengelolaan limbah yang menyeluruh. Nah, tadi untuk dampaknya juga udah kalian sampaikan juga, dapat mencemari air, tanah, udara, dan dapat berdampak pada kesehatan manusia yang dimana dapat menimbulkan penyakit dan juga dapat berdampak pada hewan juga. Nah, mungkin selanjutnya kalian boleh mengerjakan kuis dulu dengan men-scan QR yang ada di sini. Mungkin ibu akan memberi waktu selama 3 menit. Boleh disilahkan. Cuma ada 5 soal kok, dan soalnya tidak sulit. Masih ada yang scan? Oke, udah semuanya? Udah mengerjakan 5 soal tersebut? Kalau udah, nanti kita bahas. Oke. Oke, kita tunggu dulu yang masih mengerjakan. Udah semua? Oke. Oke. Sekarang kita bahas ya. Jadi soal pertama, limbah yang berasal dari sisa makanan hidup seperti daun kering dan sisa makanan itu masuk ke organik. Nah, contoh dapat limbah cair terhadap lingkungan tadi apa? Dapat apa? Cair. Terus limbah B3 disebut tadi berbahaya karena mengandung zat beracun. Limbah gas seperti karbon oksida atau CO dan nitrogen oksida itu umumnya dihasilkan dari asap. Dan yang termasuk strategi pengelolaan limbah berkelanjutan tuh yang mana? Memilah sampah, menimbun atau membakar? Memilah. Oke. Mudah kan? Siapa yang betul semua coba? Oh, betul semua ya, nggak ada yang salah. Oke. Alhamdulillah alamin untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin selanjutnya nanti kalian akan mengisi form refleksi, tapi ibu beri waktu sampai hari ini. Jadi nggak harus sekarang, nggak apa-apa. Nah, mungkin gue akan menyampaikan sedikit mengenai kesimpulan materi pada hari ini bahwa tadi limbah itu terdiri dari berbagai jenis berdasarkan bentuk kandungan seperti limbah padat, cair, gas, organik, anorganik, dan B3, di mana setiap jenis limbah itu pasti memiliki dampak yang berbeda dan dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, dan udara hingga gangguan kesehatan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami jenis limbah, mengenali sumbernya, dan menerapkan kebiasaan memilah serta mengelola limbah secara bijak. Untuk apa? Untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Oke, sekarang ibu akan bertanya setelah kalian mempelajari pembelajaran pada hari ini, bagaimana
perasaan kalian? Apakah masih semangat atau kayak udah capek banget nih gitu? Mungkin Sally, gimana Sally? Masih semangat. Oke, Deal, Ara, Eva, semangat banget. Oke, Oki, oke, Vina, oke, alhamdulillah. Nah, mungkin untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian. Untuk menutup pembelajaran, silahkan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Itu